Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Hey, batch 4 akhirnya hadir loh. Iya, batch 4 kelas podcast Siberkreasi. Buat kamu yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang podcast, mulai dari dasar sampai mahir, mulai dari produksi sampai monetisasi. Semuanya disampaikan oleh mentor yang keren di bidangnya. Pasti banyak banget yang nungguin kan? Udah gitu gratis lagi. Ya udah, langsung aja klik kelas podcast siberkreasi.com. Kelaspodcastsiberkreasi.com. Pendengar podcast Do You See What I See, namaku Nonon. Di video kali ini video pertamaku di podcast Do You See What I See. Aku mau bercerita tentang pengalaman hororku yang membekas banget sampai aku sebesar ini. Mungkin aku bakal ceritain eksklusif di sini karena cerita ini belum pernah aku ceritain ke siapapun, termasuk mamaku. Jadi kita langsung ke topiknya aja. Waktu itu adikku itu baru lahir sekitar 3 bulan umurnya. Dia lahir bulan November 2006, itu berarti 2007, bulan Februarian. Aku kelas 1 SD, mau ke kelas 2, jadi masih kecil. Cuman emang dari kecil aku dituntut mandiri, jadi aku udah bisa kayak jagain adikku gitu, ngegendong, jagain, bikinin susu. Dari kecil emang dididik seperti itu. Singkat cerita, mamaku itu pengen ke kamar mandi. Seperti biasa, dia bakal nyuruh aku jagain. Kak, jagain adek ya. Mama mau kencing dulu. Mau pup gitu. Terus, iya mah gitu. Aku dengan senang hati karena aku sayang banget sama anak kecil. Senang banget dong. Wah, ditinggal mama nih. Aku bisa nyubit-nyubit adekku, gemes gitu. Aku langsung masuk ke kamar mamaku yang berada di ruang depan rumah. Jadi dia itu kamar paling depan. Aku langsung dong nyamperin adekku. Lucu banget gitu. Kita lagi bercanda-bercanda, main kerincing-kerincing itu. Tiba-tiba entah kenapa, tiba-tiba aku pengen minum. Kok aku jadi aus ya? Ya udahlah, aku minum dulu deh. Aku minum dulu ya, Dek. Kakak tinggal dulu ya. Ntar dulu bentar, jangan nangis, kakak cuman sebentar doang gitu. Akhirnya aku lari dong langsung ke kulkas karena jaraknya jauh banget. Rumahku itu gede banget, mungkin bisa sampai 20 meter persegi ke belakang. Jadi dari ruang depan ke tengah itu 10 meteran ada deh. Jauh banget. Aku sampai lari biar takutnya adekku jatuh dari kasur gitu, karena kasurnya tinggi banget. Pas lagi di tegukan kedua, aku dengar adekku nangis kencang banget. Tahu lah ya, adik bayi nangis kencang gimana suaranya, panik dong kakak. Sebagai kakak panik dong. Aku yang dipesenin sama bunda panik. Wah, adekku nangis kenapa nih? Jatuh kali ya? Gitu. Aku langsung lari dari kulkas, tergesa-gesa lari. Tiba-tiba pas udah sampai tengah mau ke kamarku, itu adekku diem, kicep, nggak ada suara sama sekali. Diem. Aku kira adekku kenapa nih, kebekep bantal apa gimana ya, nggak ada suaranya. Akhirnya pas aku samperin, aku lihat dengan sangat jelas itu dia wujudnya perempuan. Aku merinding banget. Wujudnya perempuan. Dia itu pakai baju abu-abu, aku ingat banget, panjang. Terus rambutnya panjang tapi nggak menutup mukanya, jadi aku lihat mukanya. Dia cantik, nggak serem, cantik banget. Dia cantik. Terus dia ngomong ke adekku. Aku kira ngomong ya, soalnya pas pertama aku ngiranya dia ngomong. Soalnya kayak lagi ngehibur adekku gitu, ngomongin apa gitu nggak tahu. Tiba-tiba dia ngelus-ngelus kepala adekku, terus dia bilang kayak gini, nyanyi yuk gitu. Aku denger itu jelas banget, tapi dia nggak nengok aku, jadi dia fokus sama adekku. Terus adekku diem, mungkin dia kira
itu mamanya kali ya, bagaimana dia ini adalah hal yang sampai sekarang aku gak bisa lupa, yang benar-benar gak bisa aku abaikan gitu. Jadi dia nyanyi tiba-tiba, dia nyanyi gini, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Aku langsung kayak, nggak, itu nadanya itu nggak kayak nada lagu aslinya gitu. Kalian tahu kan lagu kasih ibu nggak kayak gitu, nadanya kan yang benar kasih ibu kepada beta gitu kan. Dia nyanyi lagu itu sampai selesai, sampai menyinari dunia gitu. Aku sebenarnya nggak mau nyanyiin lagunya, soalnya ini aku sendirian di kosan. Aku merinding. Aku langsung nggak tahu kenapa masuk aja gitu liriknya ke otakku sampai sekarang, sampai aku sebesar ini. Kenapa dia bisa nyiptain melodi semembekas itu di otakku, nggak tahu kenapa. Abis itu dia nutup pintu dari dalam. Kubrak. Aku langsung mikir dong, adekku kenapa di dalam diapain gitu. Tiba-tiba aku dengar suara pipi ditampar. Kalian tahu kan ditampar? Iya pokoknya ditampar lah, anak bayi. Langsung nangis dong, adekku nangis kencang banget. Aku buka gak bisa. Aku bingung ini harus ngapain. Pas dibuka ternyata adekku udah diam aja gitu tidur. Ini benar-benar saya kayak gak masuk akal sebenarnya. Cuman ya udah gitu ya. Mamaku yang denger adekku nangis kayak gitu shock dong, dari kamar mandi dia langsung lari. Kenapa kak? Kenapa adeknya? Tadi nangis kencang banget, kenapa? Aku bilang, gak apa-apa, orang tidur kok sekarang gitu. Mah, aku dibilang kayak gitu. Mah, apa? Enggak deh, aku bilang gitu. Soalnya mama aku gak pernah percaya. Jadi buat apa aku ceritain gitu ya. Kenapa? Enggak mah, aku bilang kayak gitu. Kamu kenapa sih kak? Kok aneh banget tingkah lakunya gitu. Gak apa-apa mah, ya udah, aku mau tidur dulu gitu. Jadi aku itu tidurnya gak sama mama. Mama tidur di kamar depan sama adekku yang kecil. Kadang sama papaku kalau papaku pulang. Aku tidurnya tuh di ruang TV sama nenek buyutku yang udah tua banget umurnya, waktu itu udah 78. Jadi aku selalu tidur sama dia semenjak aku kecil. Ya gak kecil banget sih, dari umur 6 tahun itu. Adekku lahir aku tidur di depan TV sama nenek buyutku. Udah, habis itu tidurlah aku sama nenek buyutku. Aku ceritain segalanya sama nenek buyutku. Sampai nenek buyutku bilang, kak, kayaknya kakak mendingan tidur di pojok aja deh, jangan di samping gitu. Iya nek, iya aku manggilnya bokek kalau orang Jawa ya. Oh iya bokek, aku tidur di pojok aja, aku takut gitu. Ya udah aku tidur di pojok. Sebenarnya aku lebih suka di pinggir dari dulu, cuman karena nenek buyutku nyuruh, udah aku di pojok. Aku tipikal orang yang tidak bisa tidur dengan keadaan gelap. Jadi selalu lampu menyala. Beda lagi ketika aku udah besar, udah sekarang ini, aku ngekos selalu aku matiin lampunya karena aku gak bisa tidur di dalam keadaan terang. Akhirnya udah jam 2an gitu, aku ingat banget itu tuh hujan gerimis kecil, kayak jadi ses gitu, kayak nggak yang gede gitu, tapi awet. Terus nenek buyutku kayak nyelimutin aku gitu. Pas dia nyelimutin aku denger dia ngomong kayak gini, pakai bahasa Jawa. Wis lo, pokoknya wis mandek lu ngau gitu. Aku denger, tapi aku nggak pengen bangun soalnya aku tahu di situ cuma ada aku berdua doang sama nenek buyutku. Jadi aku udah nggak enak aja sih perasaannya. Akhirnya aku lanjut tidur aja, cuman tidak terlelap, cuman merem aja gitu. Kemudian aku disadarkan pada keadaan ketika aku kerasa bahwa lampu kadang gelap kadang terang. Aku mikirnya, apa ada yang mainin lampu ya? Apa nenekku mainin lampu, mainin saklar apa gimana gitu.
Tapi aku lihat nenekku masih di sampingku. Jadi kalau kita tidur kan kalau sampingnya ada orang kerasa kan. Pas aku perlahan-lahan ngeraba tangannya, oh iya nenekku masih di sampingku. Ya udah dong. Akhirnya aku nggak usah nengok-nengok lah, nggak usah ngerespon yang lain-lain kali ya. Biarin aja gitu. Tiba-tiba entah kenapa kayak ada yang nyuruh aku tuh, ayo buka aja matanya lihat gitu. Akhirnya melek dong. Pas melek, alangkah terkejutnya aku lihat wanita yang aku lihat di kamar mamaku ada di atas lampu. Dia nutupin pakai tangannya lebar banget. Kalian tahu itu nggak sih? Nampan yang gede, yang bulat gede gitu. Dia nutupin pakai tangannya, lampunya, terus dilepas, ditutup, dilepas. Dan dia keadaannya kayang, kalian tau gak sih kalau dari bawah tuh kayak kayang, padahal kayak cicak gitu loh. Mukanya ngadep ke lampu, jadi kayak buka, tutup, dia kayak bercandain gitu. Kalian bisa bayangin gak sih? Pas dia sadar aku melek, dia langsung arahin kepalanya ke bawah. Jadi kayak dia masih tetap kayang tapi kepalanya ke bawah. Terus aku lihat mukanya, detailnya tuh matanya segede kancing. Kalian tau kancing kan kecil banget mukanya. Hidungnya kayak hidung penyihir, persis kayak gitu, panjangnya. Dan mulutnya aku ingat banget, dia mulutnya panjang membentuk huruf D pas nyangir ke aku, dan giginya runcing-runcing gitu. Pas dia nengok mukanya ke aku, jadi kita kadep-kadepan gitu. Dia di atas, aku di bawah. Dia langsung menjatuhkan diri ke atas kasur. Entah kenapa aku di situ udah nggak sadar apa-apa lagi. Jadi habis itu tiba-tiba langsung pagi, dan aku nggak sadar sampai jam 9 pagi. Which is itu aku nggak berangkat sekolah ya, SD. Itu aku nggak berangkat. Mamaku bodo amat kali ya. Ya udahlah, capek kali ya. Mungkin jagain adeknya tadi malam apa gimana, ya udahlah, orang masih kecil juga, sekolah masih kayak jarang-jarang berangkat gitu. Paginya aku ngerasa bahwa badanku tuh berat banget. Itu aku masih kecil, umur 6 tahun itu aku masih kecil banget. Aku udah ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Pas aku mandi tuh kelar, lagi mau naruh handuk, tiba-tiba aku lihat di pohon pisangnya itu kayak gerak-gerak gitu, kanan kiri, dan itu pagi-pagi. Aku sadar bahwa ada yang gak beres nih. Soalnya gak mungkin pohon pisang bisa bergerak-gerak sedangkan jumlahnya ada banyak, yang gerak satu doang. Aku lari ke dalam kamar. Pas aku lari ke dalam kamar, tiba-tiba mamaku sama adekku terkejut kan. Kamu kenapa, Kak? Enggak, gak apa-apa. Masuklah aku ke dalam kamar mamaku. Tiba-tiba mamaku cerita kayak gini. Mama lihat sesuatu di dalam kamar. Mata segede 1 ternit ini. Pas mama lihat lihat matanya, dia langsung kedip. Kalian tahu kan kedip gitu, ting gitu. Kata mamaku, mama badannya sekarang gak enak, Kak, kamu jagain adekmu ya gitu. Akhirnya aku gak berani cerita ke mama karena mama lagi sakit kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya aku abaikan semua cerita itu. Aku pendam sendiri sampai aku sebesar ini. Dan sekalipun itu udah lama, masih aja terngiang-ngiang dalam hidupku, di keseharian gue itu. Kalau misalkan aku lagi ngelamun, lagi apa, pasti terngiang not lagu itu. Entah kenapa deh, pokoknya itu aneh sih. Itulah kenapa hal ini yang aku pengen ceritain ke kalian semua. Udah lama banget aku pendem, jadi aku pengen aja sih cerita ke kalian. Oke, segitu aja cerita dari aku. Mohon maaf kalau banyak salah kata dan ceritanya gak jelas alurnya. Mohon maaf, karena ini baru pertama kali cerita. Kalau misalkan kalian pengen cerita lagi, pengen denger ceritaku lagi, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalkan rame, aku bakal cerita lagi. Terima kasih semuanya.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.